Salam saudara-saudari semua. Sangat gembira hari ini kita bersama renungan pagi dan kita membaca kitab Ayub pasal 28. Pasal 24 ada sedikit agak ngawur ya katanya. Bukannya ngawur, gimana maksudnya? Soalnya tidak tahu dari mana munculnya dasar sambungannya maksudnya. Jadi dalam peneliti Alkitab banyak memperdebatkan, bahkan ada yang mengatakan untuk membiarkan saja pasal 24, dan bagi kita bagaimana melihat pasal 28, dan kalau tidak ada ketetapan dalam Alkitab, itu sebenarnya di Alkitab itu hal yang paling semarak, dan juga ada banyak perdamaian dan juga ada keleluasaan. Dan di dalam pembicaraan masuk dalam di sini kalau bisa kita berpendapat, artinya bagaimanapun kita membicaranya juga boleh, tidak ada orang yang menyatakan kamu bersalah. Dan dari seluruh kitab Ayub, kalau kita melihat sepertinya pasal 28 itu seperti sisipan, dan di depan pasal pertama kedua tak jelas itu peperangan di surga, kemudian di bumi ada peperangan, dan Allah mengutus Ayub untuk keluar. Dan di sini Ayub menghadapi banyak sekali penderitaan bersama dengan 3 sahabatnya. Setelah menemani dia puasa dan berdiam diri selama 7 hari 7 malam menemani Ayub, kemudian mulai tidak sabar dan mulai pembicaraan malam dalam 3 tahap, dalam 3 sahabat, seperti penuduh-penuduh yang menyalahkan Ayub. Sebab ketika sahabatnya banyak tidak mengerti mengapa mereka bisa menuduh Ayub, karena banyak hal yang dia tidak jelas. Sesungguhnya mereka tidak jelas, tetapi dengan cara secara manusia dengan keterbatasan manusia memikirkan, dan ini adalah masalah sebab manusia bukan Allah. Kamu tidak bisa memikirkan tentang Allah. Manusia ingin seperti Allah, ingin membedakan mana yang baik dan buruk secara sederhana dengan prinsip hukum karma, religius, dan moralitas. Itu pun kebenaran, dan kebenaran di Alkitab pun mengajar kita harus melakukan kebenaran. Tetapi pada saat seorang menghadapi penderitaan, apakah dia karena perbuatannya yang jahat? Dalam beberapa sahabatnya ini merasa iya. Kesimpulan mereka, Ayub melakukan kefasikan, bagi Ayub itu dia tidak bisa terima. Kalau bukan kesalahannya atau dosanya, pasti dosa anak-anaknya. Pokoknya sekarang karena dia sekarang menghadap penderitaan ini karena dihukum oleh Allah. Di sini timbul masalah sebab mereka sebelumnya sahabat menjadi penuduh. Sesungguhnya Ayub sudah cukup menderita. Ketiga sahabatnya ini menambah berat, menekan Ayub. Dukanya semakin menyakitkan, sangat perih, sampai pada Ayub tidak ada orang atau yang menjadi pendukung baginya. Yang menjadi semangat bagi dia adalah kebenaran, kesalehan dia. Itulah sukacita dan kekuatan bagi Ayub, hanya tinggal itu saja. Dan sampai pada akhirnya perkataan sahabatnya membawakan seseorang yang seluruhnya terjatuh dalam dosa, dan manusia hanyalah belatung atau ulat, dan nyadis. Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kudus, tidak ada bagi manusia yang dibanggakan. Dan dalam secara moralitas
religius adalah tuduhan-tuduhan dalam penderitaan seseorang, yaitu dosa. Kamu berkata kamu bukan berdosa, kamu masih berkata kami seluruhnya saleh dan jujur. Itu kamu menyombongkan diri, kamu membanggakan dirimu, kamu tidak melihat siapa dirimu. Kamu hanyalah belangah, hanyalah ulat. Mengapa kamu mengatakan kalau dirimu masih tidak mempunyai dosa? Bulan dan bintang di hadapan Allah pun telah redup. Bagaimana mengatakan, dengan alasan apa mengatakan dirimu seluruhnya jujur, seluruhnya saleh? Di mana kesalehan dan kejujuranmu? Kalau kamu benar jujur dan benar, kamu tidak akan menghadapi perkara ini dan kamu akan hidup dengan baik. Memang banyak pembelaan dari Ayub. Kamu lihat apakah semua orang fasik mempunyai nasib yang buruk? Apakah seorang nasib mempunyai rumah, tidak memiliki rumah untuk ditinggalkan? Bukan demikian. Dengan cara terbalik, membalikkan untuk berdebat dengan mereka. Bagi mereka berkata, walaupun kamu demikian, menjawab, manusia adalah berangah, adalah ulat. Seluruh dari menggunakan konsep seluruh manusia terjatuh. Dan di sini melihat di kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik, dan ciptaan Allah itu baik, sangat baik, dan Allah memberikan manusia kemuliaan, mempunyai rupa seperti Allah. Dan Ayub pun punya pemikiran yang demikian, sebab bagi Ayub manusia bukan berharga bagi Allah, dan manusia punya tujuan, manusia punya manfaatnya sendiri dalam ciptaan Allah. Jadi secara manusia tidak seburuk sahabatnya itu. Dan berhenti di situ pembicaraan mereka. Ayub pun selesai berkata. Dua belah pihak berbicara pun, so far pun akhirnya tutup mulut, dia tidak angkat bicara lagi. Allah tetap diam. Allah tetap tidak berfirman, Allah tetap diam. Di ayat 28, siapa yang berbicara ini? Menurut pendapat saya adalah penulis atau penata ayat atau penerbit dari penulis ayat ini atau manusia disisipkan di sini, yaitu dengan cara pemikiran manusia ditulisnya kehendak Allah. Dan orang ini yang dipakai Allah untuk menulis kitab Ayub atau kitab Ayub di penulis disisipkan di sini, yaitu untuk tiga sahabat Ayub menjadikan satu kesimpulan. Dan juga dari pasal 1 dan 2 sebagai kesimpulan. Di pasal 27 pasal itu pasal 28 itu sebagai kesimpulan dan juga terpenting dari segala kesimpulan, bahkan penderitaan Ayub, untuk menjadikan satu catatan sebagai pendapatnya apa itu. Pembicaraan antara sahabat Ayub dengan Ayub dan tuduhan sahabat, dan akhir dari kesimpulan itu
mereka tidak mendapatkan satu kesimpulan, dan kalau ini dalam satu perbandingan, yaitu keputusan dari wasit. 3 sahabat, satunya Ayub, dan wasit ada di tengah-tengah dan akhirnya mengangkat siapa yang menang sebagai juri. Dia mengangkat Ayub menang. Dari bagi saya memberikan tema untuk pasal 28. Orang yang seluruhnya saleh dan jujur akhirnya pasti akan menang. Dia menang. Jurus kemenangannya di mana? Yaitu seluruhnya benar, seluruhnya saleh dan jujur. Ini adalah hikmat. Dan sulit untuk tema bagi pasal ini sebagai keputusan, sebagai hikmat atau kemenangan dari Ayub. Ini saya ingin terangkan. Jadi orang yang berhikmat akhirnya pasti akan menang. Ayub seluruhnya dia saleh dan jujur, dan ini pendapat darinya. Atau dalam menghadapi penderitaan kita menggunakan hikmat. Harus ada hikmat. Itu benar. Sebab kalau kita melihat di kitab Ayub, kitab Kidung Agung pun demikian, dan selanjutnya kita akan menerangkan tentang kitab Kidung Agung. Dan di sini dibagi dalam 3 subbagian, dan ini kita pasal 21 pasal yang indah Mazmur. Di tengah ada 3 ayat yang terpenting. Ayat 12, 20, dan 28. Dan dari sini pasal ini dibagi 3 bagian menurut ayat 1 sampai dengan 12. Itu poin yang pertama. Bagaimanapun manusia mencari, hikmat tidak dapat diperoleh. Penelitian atau keserakan manusia atau usaha manusia tidak dapat menemukan hikmat. Kekuatan manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ketiga sahabatnya dengan berusaha pun tidak dapat menemukan hikmat dan menyelesaikan penderitaan, dan menghadapi penderitaan kita harus berhikmat. Dan hikmat itu dari mana diperoleh? Kalau lewat cara akal budimu, usahamu, kamu tidak akan kamu dapati hikmat itu. Emas ada tambang, dan perak ada tambang, dan emas ada yang melimbang. Kalau kamu harus mencari emas, perak, kamu harus melimbang, dan ada tempat untuk ada tangan emas. Dan juga itu manusia ingin mencari hikmat harus diperoleh seperti emas dan perak pun. Emas dan perak bisa diketemukan, tetapi hikmat tidak dapat diketahui. Dikatakan besi digali dari tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidiki sampai sedalam-dalamnya, di dalam kedalaman dan kekalaman pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka lupa oleh orang-orang yang berjalan di atas mereka melayang-layang jauh dari manusia.
4 ayat ini. Sepertinya kita tidak tahu apa yang dikatakan, tidak tahu jelas arusnya dari mana datang. Penulis ini penata akhirnya mengatakan yaitu mereka mencari emas perak atau usaha mereka. Manusia harus bersusah payah untuk mendapatkan emas perak dan juga mempunyai alat perkakas mereka. Dengan tembaga batu dilelehkan, mereka harus batu diselidiki sedalam-dalamnya sampai tempat yang gelap, dan juga menggunakan penerang, yaitu menggunakan penerang sampai ke kegelapan itu, sehingga kegelapan hilang, sehingga bisa melihat, yaitu batu diselidiki sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kekelaman yang pekat. Mereka menyelidiki biji yang ke batas terjauh. Mereka mencari bebatuan yang mengandung emas perak di tempat yang tidak ada orang tinggal, di tempat yang jauh, yang sepi. Dengan bersusah payah untuk membuka pertambangan, mereka harus di sini dikatakan orang-orang sampai mereka sampai ke tanah yang dalam, sampai mereka lupa kalau di atas ada orang yang berjalan. Mereka menggunakan satu terowongan atau mereka pun digantung sampai di dalam satu terowongan yang dalam. Di situ melayang-layang, bergoyang-goyang. Mereka berayun-ayun dari masuk di dalam tempat yang sangat dalam. Di masa penulis di sini mengatakan manusia membuka tempat pertambangan. Pertambangan bisa dibuka memang, tapi harus bersusah payah. Harus mencari sampai ke tempat-tempat tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya seperti tempat menemukan lajurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal. Seekor burung buas pun dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya ke sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia harus mencarikan emas perak, harus membayar harga yang besar. Tanah pun tepat menghasilkan pangan, tetapi di bawah tanah seperti diombrak-ambrik oleh api. Jadi banyak orang yang mereka tahu bahwa di bawah bumi juga ada larva. Jadi mengapa mereka bisa tahu? Dan di tengah tanah pun ada bebatuan rajurit, ada emas berharga. Jadi mereka mencari batu-batu safir ini yang mengandung debu-debu emas. Mereka harus menggalinya dengan bersusah payah, dan juga dikatakan jalannya, burung pun tidak mengetahui jalan di mana. Dan burung itu matanya sangat lihai, tetapi mereka tidak dapat melihat bagaimana jalan di dalam terowongan pertambangan itu. Dan mata elang pun tidak pernah melihat bagaimana jalan dalam terowongan dalam penambangan itu.
walaupun penjelasannya sangat jelas dan elang pun melihat pun secara jelas, dia pun tidak dapat melihat jalannya itu. Binatang buas tidak sampai di tempat itu dan singa pun tidak pernah melalui. Sampai di tempat bebatuan yang adalah tempat batu-batu safir tadi. Di tempat yang batu yang tempat menemukan lajurit, binatang buas walaupun matanya sangat jelas, binatang ganas pun mereka tidak mengenal jalan itu. Mereka tidak melihat, tidak melangkah di tempat itu. Dan ini sesungguhnya hikmat di tempat itu pun tidak dapat didapati, seperti singa harimau tidak dapat menemukan jalan dalam pertambangan. Manusia bersusah payah untuk mencari. Di ayat ke-9, manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga, air sungai yang merambas di bentuknya dan apa yang terlihat dibawa ke tempat kering. Ada banyak tempat yang ada sungai, manusia pun berusaha bagaimana mengeringkan sungai itu, kemudian atau dibendung. Kalau dikeringkan tempat itu, maka tempat itu akan menjadi terlihat atau kering, dan apa yang ada di bawahnya bisa dilihat dan bisa diambil. Memang manusia bisa berbuat demikian. Mereka bisa membuka tempat pertambangan pelimbangan, tetapi bagi elang pun, bagi mereka tidak dapat melihat. Binatang buas tidak pernah menginjak, bahkan air yang merebas pun dibendung. 12 satu yang penting, dan di sini kita tidak tahu apa yang hendak dikatakan oleh penulis Ayub ini. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Tidak diketemukan. Manusia dengan seumur hidup mencari pertambangan bebatuan untuk mendapatkan emas dan perak bisa diketemukan, tetapi untuk mendapatkan hikmat tidak diperoleh, bahkan diraba pun tidak didapat. Seperti yang ketiga sahabat Ayub katakan, tidak berhikmat, tidak bisa diraba. Mereka tidak tahu hikmat itu di mana. Hanya menggunakan usaha sendiri untuk berbicara, seperti untuk mencari tempat menggali tambang. Memang didapati, perkataan memang baik, memang bagus, tetapi di mana hikmat yang diperoleh, di mana akal yang didapati, tidak diketemukan. Dengan usaha manusia memang tidak dapat menemukan hikmat. Jadi dalam menghadapi penderitaan, bagaimana manusia berpikir tidak bisa dipikirkan, tidak dapat diselesaikan dalam satu perkataan. Jadi penderitaan tanpa batas dan tidak ada jawaban. Jadi kita dalam penderitaan mengambilkan satu kesimpulan. Penderitaan itu adalah penderitaan tidak dapat dijelaskan. Tapi manusia bisa berusaha payah, maka dengan berusaha itu akan mendapatkan hasil. Penulis
menyatakan demikian juga di poinnya kedua ayat 13 sampai dengan 19. Tetapi di manakah hikmat dapat diperoleh, di manakah tempat akal budi? Tidak dapat diketahui. Apakah bisa dibeli? Ini poin yang tema yang utama. Harta benda manusia tidak dapat membeli hikmat, sebab hikmat itu tidak dapat diperoleh, dijual belikan, dan hikmat tidak dapat diperjualbelikan. Di harga dari hikmat, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak dapat didapai di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, atau juga kata laut pun demikian, tidak ada padaku. Manusia tidak dapat menemukannya. Dan juga itu menjawab di poin yang pertama. Bagaimana kamu pun berusaha, kamu tidak akan mendapatkan hikmat. Ayat 15. Untuk menggantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat dipertimbangkan dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lajurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca atau ditukar dengan permata dari emas tua. Baik giwang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolis Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. 20. Hikmat itu dari mana datangnya, dan akal budi di manakah tempatnya? Di Ulangan dari pasal 12 ayat 12. Di sini dibagi dalam dua bagian. Jadi saya letakkan di yang terakhir. Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desus yang sampai di telinga kami. Hikmat tidak dapat ada tempat diketemukan dan juga tidak bisa dibeli dengan berapapun harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan emas murni, dengan segala gewang habu, dengan permata-permata. Tidak dapat dinilai dengan emas murni, tidak bisa dibeli. Seberapa kayanya manusia belum tentu berhikmat. Tidak bisa menggunakan harta kekayaan untuk menggantikan hikmat. Dalam hidup manusia ada penderitaan. Bagaimana kita menghadapi penderitaan? Sekarang Ayub dalam penderitaan. Ayub bagaimana menghadapi, dan ketiga sahabatnya bagaimana menghadapi, dan kita bagaimana kita menghadapi. Menggunakan cara kita sendiri. Segala tempat, segala pendidikan tidak bisa menyelesaikan masalah dalam penderitaan. Kamu pun tidak punya hikmat ini. Jadi apa yang harus dibuat? Di poin yang ketiga, ayat 23 sampai 27. Hanya Allah yang berhikmatnya memberi hikmat kepada manusia. Itu dari segi dari segi manusia, kamu pada saat kamu minta hikmat kepada Allah, mintalah dalam menghadapi penderitaan. Kita harus minta hikmat kepada
Allah. Jadi kita bisa berhikmat untuk menghadapi segala penderitaan. Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena Ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika Ia menetapkan ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Segala sesuatunya tergantung dari Allah. Angin dan kilat guru pun itu tergantung dari Allah. Allah sangat berkuasa dan tahu segala sesuatunya dan juga telah menetapkan segalanya. Air, angin, hujan, kilat, semuanya dibuat dari ketetapan Allah. Dia meneliti, memandang sampai ke ujung-ujung bumi, melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Allah mengetahui semuanya. Manusia tidak dapat menemukan hikmat, tetapi Allah berhikmat. Allah tahu apa itu hikmat. Segala ketetapan Allah ditetapkan. Adakah manusia punya hikmat? Itu pun ditetapkan oleh Allah. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Allah tidak memberikan hikmat kepada kita. Kalau kamu kurang hikmat, mintalah kepada Allah. Kita lihat selanjutnya. Ketika Ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Manusia bisa menemukan emas tetapi tidak dapat menemukan hikmat. Emas dan hikmat adalah juga milik Allah. Allah bisa memberikan hikmat kepadamu. Dia melihat hikmat. Dia bisa memberitakan hikmat. Dia bisa menetapkan hikmat. Bahkan menyelidiki. Penyelidikan manusia, pengetahuan, pertambangan, tetapi terhadap hikmat manusia tidak dapat menyelidiki, tetapi Allah Dia bisa menyelidiki hikmat, dan segala hikmat ada di dalam Allah. Dalam penderitaan Ayub, dalam penderitaan dia memohon hikmat. Dia punya hikmat dari Allah. Dan berapa sahabatnya menghadapi penderitaan, mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka melihat, dan yaitu mereka harus minta hikmat dari Allah. Dan kita kembali pada kitab Ayub ayat pasal 1 ayat 3. Penderitaan. Di dalam penderitaan kita harus sukacita, sebab kamu tahu kita tahu bahwa dalam penderitaan akan timbul pengujian akan mendapatkan ketekunan. Setelah kamu berhasil, kamu akan sempurna, tidak akan mendapatkan celah. Nanti kita lihat apa itu sempurna di ayat. Kalau kamu tidak kurang hikmat, mintalah kepada Allah. Sebab dengan iman untuk meminta hikmat, sebab bagi orang yang terimbang ambing, mereka tidak iman. Orang demikian yang orang-orang yang bimbang tidak akan mendapat satupun dari Allah. Manusia menghadapi penderitaan, kalau imanmu tidak cukup,
kamu tidak akan sanggup melalui. Tetapi kamu berhikmat, kamu kurang berhikmat, Allah berhikmat. Kamu bisa meminta hikmat dari Allah. Jadi kita harus dengan iman untuk meminta hikmat dari Allah. Mungkin di tahun 2024 hal yang sangat sulit. Mungkin bagi kita 10 tahun pun sangat sulit, dari demonstrasi di Hong Kong terus menghadapi pandemik dan banyak sekali yang terjadi, menghadapi perkara yang terjadi, dan sekarang kita menghadapi gelombang imigrasi dan masalah dalam ekonomi di dalam segala penderitaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita bersuka cita. Ya memang kita sulit untuk tersenyum, tapi bagaimana kita bisa menangkan? Yaitu bisa melihat penderitaan ini, yaitu agar kita menjadi sempurna. Dan ini sama seperti seluruh kesalehan dan kejujuran Ayub, yaitu seluruhnya menjadikan kita sempurna, jujur dan saleh. Kalau kita tidak sanggup melakukan, kita harus meminta. Kita jangan ragu, jangan menjadi orang yang ragu-ragu atau orang bimbang. Kalau orang yang bimbang itu adalah dia ada double roh, dua roh sebelah, ada dua belah, satu roh Allah, satu roh dunia, satu kakinya menginjak pada Allah dan satu kaki di pada dunia. Itulah yang dimaksud dengan orang bimbang. Kita pun masih banyak demikian, walaupun percaya Tuhan, tetapi kita menjadi bimbang, satu kaki pada kaki dan satunya pada di dunia, di dalam keegoisan gunung hukum Taurat, dan satunya menginjak kaki pada kebenaran Tuhan. Tapi bagi orang yang bimbang, tidak akan mendapatkan apapun dalam menghadapi kesusahan, menghadapi ujian. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Kamu tidak bisa sukacita. Hanya orang yang punya iman, bukan orang bimbang. Seluruhnya di dalam Allah, menghadapi seperti Ayub dalam penderitaan bisa sukacita, sebab pengujian ini menjadikan dia menjadi orang yang sempurna untuk membuktikan kesalehan dan kejujuran, membuktikan dia orang yang takut akan Allah, dan juga membuktikan dia orang yang berhikmat. Tetapi bagi orang yang bimbang, kamu hanya keluar masuk. Bagi orang yang bimbang, jangan berharap mendapatkan apapun dari Allah. Pasti tidak akan mendapatkan apapun. Ini ada di kitab Ibrani pun berkata demikian. Inilah kata mutiara bagi saya, barang siapa datang kepada Allah harus percaya ada Allah dan percaya Allah hidup, dan percaya pada Dia. Dia memberi pada orang yang mencari Dia. Kita dalam penderitaan tetap menjadi orang yang berkenan, dan tanpa orang percaya kepada Allah tidak akan mendapat apapun. Dan kedua kaki kita pun harus menginjak pada Allah dan di dalam Allah. Bagaimana kedua kaki harus pada Allah? Ada seorang demikian, tapi Allah ingin kita demikian. Bagaimana kamu bisa tahu kamu demikian? Bagaimana kamu tahu? Adakah kamu sukacita? Ada kamu beriman? Ada kamu love and trust?
cinta dan kasih di ayat 28. Ayat 28 dalam kesimpulan yang puncak. Tetapi kepada manusia ia berfirman, ia itu adalah Allah. Sesungguhnya takut akan Tuhan itu hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Untuk pasal 1 ayat 1. Ayub seluruhnya saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang saleh jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jadi di sini Ayub dengan bersama 3 sahabatnya ini sebagai keputusan juri. Ketiga sahabatnya adalah iblis. Dan juri wasit ini mengatakan Ayub menang. Orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan itu hikmat, menjauhi kejahatan itu Allah akal budi. Allah melihat Ayub berhikmat, dia berakal budi, sebab dia takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dia seluruhnya saleh dan jujur. Di kitab Yakobus mengatakan dalam penderitaan kamu harus punya iman, dan iman ini bisa menjadikan kamu dengan ketekunan. Kamu harus, dan dalam ketekunan kamu akan berhasil, yaitu kamu mengatasi segala ujian seperti Ayub yang mengatasi segala ujian. Tujuan Allah menciptakan Ayub. Saya merasa kitab Ayub menerangkan ini. Allah sangat menghargai Ayub dan kedewasaan Ayub dan keseluruhan dari kesempurnaan Ayub, kesalehan Ayub. Jadi mengutus Ayub untuk berperang. Allah melihat dia punya akal budi dan hikmat. Ini apa itu hikmat dan akal budi? Yaitu untuk terus bertahan pada kesalehan dan kejujuran dan menjauhi kejahatan. Ayub dengan berdasarkan semua ini dia punya iman. Dia bisa mengatasi segala kejahatan. Kejahatan akan membuahkan ketekunan akan membuahkan hasil. Dia seluruhnya menang atas setan, menang atas segala penderitaan. Ayub seluruhnya saleh dan jujur. Di kitab Ayub berkata demikian, dia seluruhnya sempurna dan juga dewasa, jiwanya sempurna, satu pun tidak ada kekurangan, dia seluruhnya menang. Penulis kitab ini mengangkat tangan Ayub. Dalam 3 tahap, sebenarnya dalam tahap tadinya serangan manusia, serangan dari iblis. Bagaimana kita menang? Bagaimana kita bisa menang dari serangan iblis? The seluruh percobaan mengatasi segala situasi seluruhnya, yaitu kita tetap saleh dan jujur, takut akan Allah, jauhilah kejahatan. Kalau kita dalam percobaan atau ujian kita merasa sulit, kita minta hikmat kepada Allah. Seperti
orang juga terhadap orang lain. Allah juga tahu ketidakmampuan kita. Dia bisa memberikan kekuatan bagi kita. Demikian dalam melepaskan tahun 2024 dan sebagai penolong kita pada saatnya. Pada saat kamu goyah, kamu memohon kepadanya. Bagaimana kamu tahu kakimu di dunia? Kalau yaitu dalam menghadapi ujian kamu akan goyah, kamu akan di luar. Harusnya kakimu dimasukkan kembali dalam menara Allah yang kuat. Bersandar kepada Allah. Mintalah hikmat seperti Ayub. Dalam keadaan apapun, harus seperti Ayub, walaupun harus mati, tetap bertahan untuk saleh dan jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Kitab ayat 1 dan 2 sampai pasal 28 pasal, yaitu satu bingkai, membingkai yang semua yang ada di dalam. Seluruhnya saleh dan jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah, dan akhirnya takut akan Allah. Takut itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Pasti menang. Mengatasi dunia dan mengatasi segala penderitaan. Anak-anak. Pasal 28 dulunya kita tidak mengerti apa yang dimaksud, tetapi sekarang Allah memberikan petunjuk bagi kita. Di dalam menghadapi penderitaan kita bisa minta hikmat kepada Allah dan kita bisa mendapatkan hikmah dan akal budi. Amin. Dari segi dari 611, apa itu hikmat? Apa itu kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, yaitu love and trust, kasih dan percaya dalam segala keadaannya, itu tetap mengikuti, mengikuti Tuhan, mengasihi, tetap dalam positif. Positif itu yaitu kasih. Kasih adalah tiang dari hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan sesama, yaitu juga 10 perintah Tuhan. Semakin saya membaca, saya semakin gembira sebab Allah berbicara kepada kita dan kita harus berpegang kepada Allah. Itu adalah hikmat dan akal budi. Amin. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara juga tadi ada sedikit. Silakan baca dari kitab Yakobus pasal 1 dari ayat 3 sampai dengan 5. Terima kasih. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 5.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau berkata kami di dalam Engkau. Pada saat kami mendengar message ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau untuk mengoreksi hidup kami. Karena kami sering kehilangan sukacita dan menggerutu di dalam Engkau, iman kami tidak cukup, bahkan kami pun ragu dan kadang kami pun diombang-ambingkan antara bumi di dunia dengan Engkau. Tuhan, mohon terang-Mu untuk menerangi kami. Kita bersama kita merenungkan apakah pikiran kita juga sering-sering untuk berpikir tentang hal duniawi, kita tidak memikirkan hal dunia. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni. Kita lebih banyak mementingkan hal material daripada mencari Allah. Kita lebih banyak mementingkan main HP daripada mencari Allah, dan juga kita lebih banyak mengatakan kita bisa menggosip lebih banyak daripada untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, kita mohon pada Tuhan untuk mengampuni, sebab kita pun tidak dengan meminta hikmat kepada Allah untuk mengatasi segalanya ini. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami setiap orang. Kami mengaku di hadapan Engkau kami adalah sangat terbatas di dalam hubungan. Kami pun tidak berhikmat dalam menggunakan keuangan kami. Kami pun tidak berhikmat. Kami menghadapi penderitaan, kamu pun tidak berhikmat. Dan Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dengan merendahkan diri dan mengaku, ya kami tidak berhikmat. Kami menggunakan kekuatan kami menghadapi perjalanan hidup kami, dan juga kami hanya berpegang kepada kami ini Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau dan berpegang Engkau. Kami mau melepaskan segala pikiran dan tidak mengandalkan segala pendidikan atau kekuatan atau siapa yang bisa kami pegang yang bisa menolong kami. Tetapi Tuhan, kami kembali ke bait suci-Mu untuk berpegang Engkau. Tuhan, Engkau melihat betapa keterbatasan kami dan betapa kami perlu akan Engkau. Di mana tempat hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Saudara semua, sekarang apa yang sedang kamu hadapi, apapun yang sedang kamu hadapi, kamu merasa sangat perlu punya untuk lebih banyak lagi hikmat. Kalau ada orang di sampingmu, silakan kalian sharing. Kalau
dan juga kita katakan kamu perlu bagian mana perlu berhikmat. Kita kemudian pihak yang lain untuk saling berdoa meminta hikmat. Tuhan Yesus, kami berdoakan Engkau di dalam penderitaan kami. Kami mohon Kau berikan hikmat kepada kami agar kami tetap berpegang pada kesabaran dan jujur dan menjauhi kejahatan dan takut akan Engkau. Tolonglah kami agar kami bisa menghidupkan kasih dan percaya. Dan saya mengundang semua saudara-saudari semua, bukan hanya kita mohon hikmat dalam penderitaan, kita mohon hikmat kepada Allah, tetapi kita pun berdoa untuk Hong Kong. Kita berdoa dalam berbagai bagian agar Hong Kong tetap berpegang teguh pada kesalehan, kejujuran, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara semua, kalau kamu di bidang apapun, kamu bisa berdoa untuk bidang itu, dan kita bersama berdoa agar hikmat Allah ada pada mereka, agar mereka menjadi hati yang simple and pure, yaitu simple dan murni. Dalam kesusahan mereka tetap berpegang teguh pada berjalan dalam kebenaran Allah.
Tuhan, kami datang di hadapan kami berdoa bagi Hong Kong dalam segala bidang dan bagian. Tuhan, Engkau Allah yang memberi kekuatan dan hikmat kepada setiap para petugas pada pejabat dalam pemerintah di dalam kesusahan yang mereka ambil langkah, yaitu disalah berencana dan yaitu takut akan Engkau, agar mereka dalam kesusahan akan tetap memilih dan percaya kepada Engkau dan menjauhi segala kejahatan, dan juga mereka tetap berpegang teguh pada jujur dan saleh. Tuhan, berikan iman dan sukacita ini agar karena mereka mengandalkan mereka masuk pada pejabat di Hong Kong dan juga di seluruh Hong Kong. Tuhan, kami lebih banyak dalam peperangan ini agar merendahkan diri, agar kami untuk mengandalkan Engkau. Tuhan, kami bisa dalam kesusahan kami saling bergandengan tangan. Kiranya kasih-Mu masuk di dalam segala hubungan, masuk di dalam seluruh Hong Kong. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kita lihat di kitab Ayub pasal 1 ayat 2 dan 28. Ayat 28 kita deklarasikan. Di dalam letakkan dari ayat 1 pasal 1 sampai dengan pasal 28 ayat 28 ayat ini, satu permulaan, satu akhir. Dan dua pasal ini hampir sama. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 dan pasal 28 ayat 28. Kita baca bersama. Mari. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 28 ayat 28. Kita baca. Tetapi kepada manusia Allah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kita baca kembali. Tanah Uz itu letakkan nama kalian, nama kamu ya. Hong Kong. Tetapi kepada manusia kita ganti, tetapi kepada saya berfirman. Ini adalah doa. Kita dengan firman Allah berdoa untuk kita. Ada seorang laki-laki di tanah Hong Kong dan Indonesia yang bernama
Afri, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi kepada Afri, Allah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari kita pejamkan mata. Biarlah dua ayat ini dipahat di dalam hati kita. Kita masuk di dalam perenungan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, tuntun kami. Masuk berikanlah firman-Mu. Pahatlah di dalam loh hati kami. Kami berdoa kepada Engkau. Tuhan, Engkau peduli akan kami. Saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, bersamaan juga kita bersama berdoa. Di tempatmu ada seseorang, sebutkan namamu. Ada seseorang perempuan di tanah Hong Kong bernama Afri. Afri saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah berfirman kepada Afri, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Terima kasih Tuhan. Trust God and have love. Itulah hikmat dan akal budi, pengertian, kasih dan percaya. Keluar dari jalan padang gurun, tidak lagi jalan satu kaki berada di padang gurun, di dalam 3 gunung, tetapi kedua kaki haruslah berada dalam kasih dan percaya, yaitu hikmat dan akal budi. Mohon Tuhan, seluruhnya kehidupan yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, seluruhnya ada padamu, diletakkan padamu. Roh Kudus, kami semua orang bersedia untuk berbuat demikian. Kami tidak bimbang. Di dalam kami tidak mau ada 2 roh. 1 Roh Kudus, 1 roh dunia. Di dalam hati kami hanya ada 1 roh, yaitu Engkau. Kami mohon kepada Engkau, berilah hikmat kepada kami, akal budi, hanya percaya kepada Engkau, berengandalkan Engkau, saling mengasihi, dan berilah kehidupan ini Engkau letakkan di dalam kami agar kami sempurna. Satu pun tidak kurang dari kami. Tuhan, Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam kami. Kami tahu penutup akhirnya pasti akan gagal. Orang yang benar, walaupun dalam penderitaan, ia akan mendapatkan sukacita dan kemenangan. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau berikan iman ini kepada kami. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan, Engkau pahat firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya. Mari kita puji. Mari kita puji. Dengan roh kita pujilah Tuhan. Seumur hidup aku persembahkan bagimu. Kita selamanya mengikuti Dia di jalan-jalan kebenaran dalam kesalehan dan jujuran. Jangan pedulikan segala kata-kata tuduhan, asal ada kasih. Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Ku persembahkan hidupku kepadamu seumur hidupku. Pakailah hidupku untuk menjadi alat-Mu, agar kami bisa membagikan kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami terus untuk mengasihi Engkau. Selamanya kami tidak akan meninggalkan Engkau. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dengan mengandalkan Roh Kudus di dalam keselamatan Yesus Kristus. Kamu menjadi orang ciptaan baru, seluruhnya saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apapun yang penderitaan apapun yang kamu hadapi atau serangan, kamu tetap bertahan, kamu tetap berpegang teguh pada kesalehan dan kejujuran dengan kasih. Allah tidak meninggalkan kamu, kamu selalu dalam sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.